Ya, selamat pagi. Pada hari ini kita akan praktikum anatomi blok 9. Topik yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah mengenai dinding abdomen. Sebelum kita memulai praktikum, saya akan memberikan kuliah pendahuluan terlebih dahulu. Ya, ini tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan mengenai lapisan-lapisan dinding abdomen. Lalu kita juga akan mengidentifikasi dan menjelaskan mengenai regio inguinalis. Ya, jadi ini overview-nya. Jadi yang akan kita bahas adalah dinding abdomen, terutama mengenai lapisan-lapisan dinding abdomennya. Dari kulit sampai ke peritoneum parietal. Lalu kita juga akan membahas mengenai regio inguinalis, di mana pada regio inguinalis ini kita akan membahas mengenai canalis inguinalis, juga struktur-struktur yang berada di sekitar regio inguinalis. Dan nanti saya akan membahas sedikit mengenai lapisan-lapisan testis. Kenapa akan saya bahas? Karena secara embriologi, lapisan testis itu merupakan turunan atau enggak derivat dari lapisan dinding abdomen. Ya, kita akan mulai. Ya, jadi kita akan lihat ini adalah dinding abdomen dari depan. Ya, pada yang ditunjuk oleh panah merah ini adalah umbilikus. Ya, saya yakin kita semua sudah tahu. Lalu pada lapisan paling depannya sebenarnya adalah kulit. Cuma ini kulitnya sudah dilepas ya. Lalu setelah kulit kita bisa lihat ada lapisan yang kita sebut tera subcutanea abdominis. Ya, di mana tera subcutanea abdominis ini terbagi dua, yaitu dari lapisan lemaknya dan lapisan membranosanya. Ya, pada panah yang berwarna hijau ini yang ditunjuk adalah lapisan lemak dari tera subcutanea abdominis atau juga biasa kita sebut fascia campa ya, atau enggak fascia campari. Lalu kita lihat di dalamnya. Setelah itu ya, ini kan lebih terlihat ya di sini bahwa yang kuningnya itu lebih di atas dibanding yang putihnya. Ya, pada bagian putih ini yang ditunjuk oleh panah ungu, ini adalah lapisan membranosa dari tera subcutanea abdominisnya, ya, atau biasa kita sebut juga ini fascia scapa. Ya, jadi ini mau Pak. Jadi fascia campari dan fascia scapa ini merupakan bagian dari tera subcutanea abdominis, ya. Setelah tera subcutanea abdominis, lalu kita akan masuk ke dalam ototnya, ya. Otot yang ditunjuk oleh panah berwarna biru muda ini adalah musculus obliquus externus, ya. Obliquus externus abdominis tentunya, karena ini berada di abdomen. Nah, musculus obliquus externus ini dapat kita, gimana sih caranya supaya kita tahu bahwa ini adalah musculus obliquus externus atau jangan-jangan ini yang internus. Ya, kita bisa lihat dari alas sabut ototnya. Jadi kita lihat alas sabut otot dari musculus obliquus externus itu adalah antero-inferior. Jadi dia ke depan dan ke bawah. Ya, jadi lihat alas sabut otot itu ke depan dan ke bawah. Ya, ini adalah musculus obliquus externus. Lalu yang putih ini dia adalah yang ditunjuk oleh panah berwarna kuning ini ya, sama ya. Ini adalah aponeurosis musculus obliquus externus. Jadi dia hanya sampai ke batas ini dan setelah itu si musculus obliquus externusnya akan berubah menjadi aponeurosis. Ya. Nanti pada bagian 3/4 atas rectus abdominis, aponeurosis musculus obliquus externus itu akan menyatu dengan musculus obliquus internus, di mana dia akan membentuk rectus sheath anterior ya, atau
biasa kita sebut juga vagina musculi recti abdominis lamina anterior. Ya. Lalu di tengah ini kita lihat ada garis putih yang berjalan vertikal. Inilah yang kita sebut linea alba. Ya, jadi garis ini kenapa berwarna putih? Karena ini avaskular, tidak memiliki vaskular sama sekali. Kepentingannya apa sih kita tahu linea alba ini? Karena secara anatomi linea alba ini akan menjadi tempat insisi. Jadi kalau saat kita mau melakukan operasi abdomen, jika kita membutuhkan insisi secara midline atau garis tengah, maka kita akan melakukan insisi di linea alba ini, ya, karena di sini tidak ada vaskular sehingga resiko pendarahannya jelas tidak ada, ya, dan juga tidak ada nervus yang berjalan di daerah sini, ya. Jadi ini ada linea alba. Lalu pada panah yang ditunjuk oleh warna coklat muda ini adalah ligamentum inguinalnya. Ya, lalu ini ada fascia lata yang ditunjuk oleh warna ungu. Ini ada bagian dari membran inferius ya sebenarnya nanti. Dan yang ditunjuk oleh panah berwarna coklat tua ini adalah funiculus spermaticus. Ini juga nanti akan dibahas di blok 15-16. Tapi di sini juga dibahas karena masuk ke dalam regio inguinal. Ini kita bisa lihat ya, ini ada musculus obliquus externusnya, dan kita bisa lihat di daerah yang ditunjuk oleh panah berwarna biru. Jadi bahwa di atas, artinya superficial terhadap musculus obliquus externus, ini terdapat lapisan ya yang berwarna putih ini lapisan. Ini merupakan fascia infestien superficial. Jadi yang nanti harus diingat adalah bahwa fascia infestien itu ada 3, yaitu superficial, intermedius, dan profunda. Ya, posisinya itu selalu superficial terhadap muskulusnya, terhadap ototnya. Jadi nanti di atas musculus obliquus externus terdapat fascia infestien yang superficial, di atas musculus obliquus internus terdapat fascia infestien yang intermedius, dan di atas musculus transversus abdominis akan terdapat fascia infestien yang profunda. Ya. Jadi ini fascia infestiennya, dan ini adalah musculus obliquus externusnya. Ya, jadi seperti ini. Ya, lalu kita akan melihat musculus obliquus externus dari samping ya. Ya, sebelumnya kita lihat dulu, ini ada serratus anterior ya, yang pada posisi atasnya. Lalu di belakangnya itu terdapat latissimus dorsi. Ya, lalu yang ditunjuk oleh panah berwarna hijau inilah obliquus externusnya. Ya, kita bisa lihat alas rambut ototnya yaitu antero inferior ya, ke depan dan ke bawah. Ya. Lalu yang putih-putih ini merupakan aponeurosis musculus obliquus externusnya. Ini tadi ya, ini masih sama, ini musculus obliquus externusnya. Lalu bisa kita lihat di sini sudah terlihat ada potongan ya. Ini lapisannya beda. Ini lapisannya terletak lebih bawah yang ditunjuk oleh panah berwarna hijau. Ya. Jadi yang ditunjuk oleh panah berwarna merah ini adalah musculus obliquus internus abdominis ya. Bisa kita lihat alas rambut ototnya itu antero superior, jadi dia ke depan dan sedikit ke atas ya, biarpun tidak semuanya ke atas. Ada juga yang sedikit ke bawah pada bagian bawahnya. Ya, tapi dia posisinya lebih ke transversal sebenarnya alas rambut ototnya. Lalu pada daerah putih ini, yang berwarna putih ini yang ditunjuk oleh panah hijau, ini merupakan aponeurosis musculus obliquus internus. Jadi ini ototnya dan ini ada aponeurosisnya. Ya, di saat aponeurosis dari
musculus obliquus internus dan musculus obliquus externus menempel, maka pada daerah inilah yang kita sebut rectus sheath anterior rea, atau biasa kita sebut juga vagina musculi recti abdominis yang lamina post anteriornya. Ya, tapi harus kita ingat bahwa nanti ada pengecualian pada bagian seperempat bawah rectus abdominis, di mana aponeurosisnya semuanya dari musculus obliquus externus, obliquus internus, dan transversus abdominis semuanya menyatu membentuk rectus sheath yang bagian anterior. Sedangkan yang posteriornya tidak terbentuk rectus sheath, nanti di belakang rectus abdominis yang tepat bawah ini tidak terbentuk rectus sheath dan langsung ditutup oleh fascia transversalis. Ya. Lalu bisa kita lihat di sini ada keluar syaraf di daerah sini. Ini adalah nervus iliohypogastricus. Ya, sedangkan yang di daerah inguinal ini adalah nervus ilioinguinalis. Ya, dan ini yang ditunjuk oleh panah berwarna ungu ini adalah funiculus spermaticus. Ya, ini akan dibahas di blok 15-16 nanti. Tapi saya akan bahas sedikit nanti pada pertemuan sekarang karena ini menyangkut di regio inguinalnya, ya. Ya, lalu ini juga sama, ini kita lihat dari samping ya, dari lateral. Yang ditunjuk sejauh ini adalah musculus obliquus internusnya. Sedangkan yang ditunjuk oleh panah berwarna biru ini adalah aponeurosis dari musculus obliquus internus. Ya. Ini sama dengan yang ini ya. Ini merupakan maaf. Ini sama dengan yang ini ya. Ini dengan yang ini. Ini merupakan nervus iliohypogastricusnya. Sedangkan yang ini sama dengan yang ini. Ya, ini adalah nervus ilioinguinalisnya. Ya, ini ilioinguinalnya, ini sedangkan yang atasnya ini adalah nervus iliohypogastricusnya. Ya, lalu kita akan lihat juga dari segi anteriornya, jadi bisa kita lihat ya bahwa yang ditunjuk oleh panah berwarna biru, saya ulang lagi bahwa ini adalah musculus obliquus externus. Ya, sedangkan otot yang berada di bagian tengah ini adalah rectus abdominis. Ya, kalau kita mau menjadi six pack, otot yang dilatih adalah rectus abdominis ini. Ya, dan bisa kita lihat bahwa terdapat tendon ya yang membelah rectus abdominis ini ada 1, ada 2, dan ada 3. Ya, maka bagian berwarna putih, struktur berwarna putih yang ditunjuk oleh jarum kuning ini ada intersectiones tendineanya. Ya, jadi ini ada tendon yang memotong rectus abdominis ya, memotong atau membagi rectus abdominis menjadi 3 bagian. Makanya disebut intersectiones tendinea. Intersectiones itu karena dia sifatnya jamak ya, lebih dari 1. Ada 1, 2, dan 3. Ya, lalu yang ditunjuk oleh panah berwarna biru ini adalah musculus obliquus internusnya, dan ini ada aponeurosis dari musculus obliquus internusnya. Ya, lalu bisa kita lihat bahwa di belakang dari rectus abdominis juga masih terdapat lapisan aponeurosis. Inilah yang kita sebut rectus sheath posterior rea atau vagina musculi recti abdominis yang lamina posterior. Rectus sheath yang posterior area ini merupakan gabungan dari aponeurosis musculus obliquus internus dan aponeurosis transversus abdominis. Nanti mereka akan menyatu membentuk rectus sheath yang posterior area. Ya. Lalu bisa kita lihat di sini ada struktur pembuluh darah yang ditunjuk. Ini adalah arteri epigastrica inferior.
Ya, nanti di mana kalau ini tertutup dan membentuk sebagai tertutup oleh lapisan, ya dia akan berada di lapisan antara fascia transversalis dan peritoneum parietal. Nanti dia jika dia membentuk lipatan, itulah yang kita sebut plica umbilicalis yang lateralis. Ya. Jadi plica umbilicalis lateralis isinya adalah arteri epigastrika inferior. Lalu di sini bisa kita lihat di sini daerah inguinal ya, ada nervus yang keluar, berarti ini adalah nervus ilioinguinalis. Ya, lalu di sini terdapat otot kecil yang membentuk seperti piramid. Ini adalah musculus pyramidalis ya, jadi yang ditunjuk oleh panah berwarna coklat ini adalah musculus pyramidalis. Ya. Lalu kita lihat di sisi lateral dari rectus abdominis, dia membentuk garis yang berbentuk seperti setengah bulan sabit. Ya, makanya garis ini ya yang ditunjuk oleh panah berwarna biru tua ini yang kita sebut sebagai linea semilunaris. Ya, karena dia bentuknya sedikit melengkung seperti setengah bulan sabit. Ya, lalu kita lihat lagi. Jika kita lihat di sini, ini adalah musculus transversus abdominis. Ya. Dari mana kita tahu bahwa ini musculus transversus abdominis dan bukan musculus obliquus internus? Yang paling mudah adalah kita lihat di sini terdapat struktur syaraf yang berjalan di atas ototnya. Maka jika terdapat struktur syaraf yang berjalan di atas ototnya, maka otot yang berada di dasarnya itu adalah musculus transversus abdominis. Ya. Jadi ini musculus transversus abdominis dan ini adalah aponeurosis dari musculus transversus abdominis. Lalu syaraf yang ditunjuk oleh panah berwarna kuning pertama ini adalah nervus subcostalis ya. Ini costanya itu masih sampai sini ya. Ini costa 12. Ya, di bawah costa ini kalau di bawah costa si nervusnya, maka ini namanya adalah nervus subcostalis. Sedangkan yang berada di bawah sini ini adalah nervus iliohypogastricus. Ya, jadi nanti nervus-nervus ini semua akan berjalan di antara musculus obliquus internus dan musculus transversus abdominis. Ya. Ya, ini jika kita lihat sudah dibuka ya. Ini kita lihat bahwa ini sudah dipotong. Ini ada musculus obliquus externusnya, lalu ini ada musculus obliquus internusnya, ini juga sudah dipotong. Lalu ini adalah musculus transversus abdominisnya. Ya, rectus abdominisnya sudah dibuka, sehingga jika ini jika ini ada musculus transversus abdominis, maka ini adalah aponeurosis dari musculus transversus abdominis, atau jika terlihat dia menyatu dengan aponeurosis dari musculus obliquus internus, maka kita bisa sebut ini sebagai rectus sheath posterior ya, atau enggak vagina musculi recti abdominis yang lamina posterior. Ya, cuma saya tadi sudah ngomong bahwa rectus abdominis itu akan dibagi menjadi 3/4 atas dan 1/4 bawah. Yang membedakannya apa? Bahwa pada bagian yang 1/4 bawah, rectus sheath yang posterior itu nggak ada. Jadi di sini kita lihat bahwa ini ada, tapi di bawah sini nggak ada. Ya, sehingga di bawah sini lapisannya itu langsung dasarnya itu adalah fascia transversalis. Nah, di antara perpindahan yang perpindahan struktur di mana yang 3/4 atas ada rectus sheath yang posterior ya dan yang di bawah tidak, maka di sini akan tercipta suatu lekukan, garis lekukan putus ini. Inilah yang kita sebut sebagai linea arcuata. Ya, jadi karena
Ini terbentuk karena yang di 3/4 atas itu ada rectus sheet yang posterior, sedangkan yang bawah tidak ada. Sehingga saat dia ke bawah, dia seperti terpotong, sehingga dia membentuk linea aquata. Ya, yang ditunjuk oleh panah berwarna hijau ini adalah linea aquatanya. Ya, di belakang rectus sheet posterior itu langsung fascia transversalis sama. Jadi dari atas sampai bawah itu dia ada fascia transversalis. Yang membedakannya hanyalah ada tidaknya rectus sheet yang posterior. Yang 3/4 atas ada, sedangkan yang 1/4 bawah tidak ada. Ya, jadi ini yang ditunjuk oleh panah berwarna hijau tua ini ada fascia transversalisnya. Lalu yang ditunjuk oleh panah berwarna merah ini adalah arteri epigastrika inferior. Bisa kita lihat ya, itu semua mengarah ke umbilicus. Ya, nanti dari umbilicus itu akan terdapat 3 plika, satu di sini, satu di sini, ya ini harusnya dua-duanya, dan satu lagi di tengah. Ya. Nah, yang tengah ini ya yang ditunjuk oleh panah berwarna ungu ini ada plika umbilicalis mediana. Kalau dia berbentuk plika, tapi ini karena ini sudah terbuka, jadi ini ada ligamentum umbilicalis mediana ya yang merupakan sisa urachus. Lalu pada struktur yang ditunjuk oleh panah kuning ini ada ligamentum umbilicalis yang medialis. Jadi ini adalah ligamentum umbilicalis medialis. Di mana ligamentum ini merupakan arteri umbilicalis yang sudah teroklusi. Jadi saat masih berada di dalam janin, arteri umbilicalis ini membuka. Ini adalah akses nutrisi antara janin dan ibunya. Lalu setelah lahir, dia akan menutup dan membentuk ligamentum umbilicalis medialis. Ya. Lalu bisa kita lihat bahwa di antara dua ini itu terdapat cekungan yang ke arah bawah. Ini adalah fossa supravesicalis ya. Jadi antara plica umbilicalis median dan plica umbilicalis medial dia akan membentuk ulangan yaitu fossa supravesicalis ya. Lalu antara plica umbilicalis yang medialis dan lateralis dia akan membentuk trigonum Hasselbalch atau fossa inguinalis medialis ya. Itu bisa kita sebut fossa inguinalis medialis atau enggak trigonum inguinal karena bentuknya seperti segitiga, atau juga trigonum Hasselbalch. Dan pada daerah lateral dari plica umbilicalis lateralis yang dimana itu ada posisinya di sini, ini bisa kita sebut sebagai fossa inguinal lateralis ya. Nanti di sana ini semua berhubungannya dengan kasus hernia nantinya ya, terutama hernia inguinalis ya. Lalu yang di atas ini kita lihat ini adalah struktur pembuluh ya. Ini ada arteri epigastrika superior, di mana arteri epigastrika superior itu merupakan cabang dari arteri musculovenica, di mana arteri musculovenica itu merupakan cabang dari arteri thoracica interna. Ya, jadi ini epigastrika superiornya ya. Jadi dari arteri thoracica interna di dinding dada, dinding toraks, dia akan bercabang menjadi musculovenica. Lalu setelah itu dia akan melanjutkan bercabang lagi menjadi arteri epigastrika superior ya. Ya, ini yang ditunjuk oleh garis berwarna biru tua. Ini tadi ya, ini linea albanya ya. Berwarna putih karena dia avaskuler. Lalu ini adalah yang ditunjuk oleh panah berwarna hijau ini sudah peritoneum parietal ya, karena ini sudah membuka, karena ini sudah dibuka. Ini terlihat ya, ini itu belum dibuka, ini sudah dibuka. Jadi yang sebelah kanan ini belum dibuka,
Ya, sebelah kirinya ini sudah dibuka lapisan-lapisannya sampai ke peritoneum parietal. Ya, ini yang tadi saya bicarakan. Ini adalah trigonum Hasselbalch ya, atau trigonum inguinal, atau biasa juga kita sebut fossa inguinalis medialis. Ya, kalau hernia inguinalis direct, inilah yang akan terkena. Ya, batasnya itu di sisi medialnya, dia batasnya itu ada rectus abdominis. Jadi ini ada rectus abdominisnya ya. Lalu ini adalah arteri epigastrica inferior. Jadi batas superiornya itu adalah arteri epigastrica superior. Arteri epigastrica inferior ya. Maaf, saya salah menyebut. Jadi batas superiornya itu adalah arteri epigastrica inferior, dan batas bawahnya itu ada ligamentum inguinalis ya. Ini ligamentum inguinalnya. Ya, ini yang kita sebut sebagai fossa inguinalis medialis, atau biasa kita sebut juga trigonum Hasselbalch. Ya. Lalu kita akan masuk ke dalam regio inguinalnya. Ya. Ini regio inguinalis. Di regio inguinalis ini ya, kita akan lihat bahwa ini yang ditunjuk oleh panah berwarna biru ini adalah aponeurosis dari musculus obliquus externus ya. Lalu ini bisa kita lihat di sini yang ditunjuk oleh panah berwarna hijau itu pintu masuk. Jadi seperti ada pintu cincin ya di sini ya. Ini ada annulus inguinal yang superficial. Ya, ini annulus inguinal yang superficial, di mana itu merupakan pintu masuk dari funiculus spermaticus ya. Jadi yang ditunjuk oleh panah berwarna ungu ini ada funiculus spermaticusnya, nanti dia akan masuk. Sedangkan yang ditunjuk oleh panah berwarna kuning ini adalah nervus ilioinguinalnya. Ya. Ya, ini ligamentum inguinalnya. Dan ini fascia latanya ya. Di sini ini adalah lapisan fascia spermatica externa. Ini masih dilapisi oleh fascia spermatica externa. Sedangkan yang di sebelah kanan sini dia fascia spermatica externanya sudah dibuka, dan ini kita lihat ini bentuknya ada sabut otot, maka ini adalah fascia cremasterika ya. Lalu ini adalah vena savena magna. Ya. Ini kita lihat juga, ini juga sama, ini ada yang berwarna merah ini adalah aponeurosis dari musculus obliquus externus. Sedangkan yang berwarna kuning ini masih merupakan sabut syaraf, ini merupakan sabut otot dari musculus obliquus internus ya. Jadi ini masih kita lihat ya, masih ada sedikit sabut otot di daerah sini. Ini adalah sabut otot dari musculus obliquus internus. Ya, lalu ini adalah fascia cremastericanya. Ini adalah nervus ilioinguinalisnya, dan ini adalah fascia spermatica externanya. Jadi bisa kita lihat ya. Ini kan kita lihat di sini masih ada satu lapisan di bawahnya, sedangkan ini sudah dibuka lapisannya. Ya, jadi ini fascia spermatica externa, dan ini adalah fascia cremasterika. Ya. Ini sudah dibuka. Ya. Kita bisa lihat pada yang berwarna hijau ini ada aponeurosis dari musculus obliquus externus. Nah kan ini adalah otot dari musculus obliquus internus. Jadi ini ototnya, dan ini aponeurosisnya dari musculus obliquus internus. Ya, sedangkan yang berwarna biru ini adalah musculus transversus abdominis ya. Dan kita bisa lihat bahwa di bawah sini dia akan terdapat perpaduan antara tendon dari obliquus internus. Jadi di sini dia akan ada tendonnya ya di sini menyatu dengan tendon dari transversus abdominis. Maka pada daerah yang ditunjuk panah biru ini adalah conjoint tendon ya.
Itu bahasa Inggrisnya, atau biasa kalau Latinnya kita sebut falx inguinal. Jadi ini falx inguinal itu. Ya, ini merupakan perpaduan antara tendon dari musculus obliquus internus dan tendon musculus transversus abdominis. Ya, lalu jika ini ada transversus abdominis, maka di bagian posteriornya berarti ini adalah fascia transversalis. Ya, jadi kalau kita urutkan dari depan ke belakang, berarti awal itu ada kulit, yaitu fascia campa, fascia scapa, yaitu fascia infestian superficial, musculus obliquus externus, lalu fascia infestian intermedia atau intermedius, lalu musculus obliquus internus, lalu ke belakangnya lagi ada musculus transversus abdominis, dan di belakang transversus abdominis terdapat fascia transversalis, ya. Di mana setelah fascia transversalis di belakangnya terdapat extraperitoneal fat, dan setelah extraperitoneal fat itu langsung di belakangnya adalah peritoneum parietal, ya. Ya, lalu ini yang ditunjuk oleh panah berwarna hijau ini adalah fascia spermatica interna, ya. Kita bisa lihat sebab ini udah funiculus spermaticus, ini sudah langsung struktur yang berada di dalam funiculus spermaticusnya, maka pada bagian yang ditunjuk ini sudah dapat kita pastikan bahwa ini adalah fascia spermatica interna. Ya. Ya, ini ada arteri testicularis, ini adalah plexus panpiniformisnya, lalu ini adalah yang warna ungu ini adalah ductus deferensnya, ya. Lalu di sini terdapat ligamen, ya, bentuknya seperti segitiga kecil, ya. Ligamen terletak di sini, ya, yang ditunjuk oleh panah berwarna ungu muda ini ada ligamentum lacuna, ya, bentuknya seperti segitiga di daerah inguinal. Lalu kita akan melihat ligamentum inguinal bila kita potong secara transversus, lalu kita lihat dari superior. Ya, ini yang menempel, ini ada fasa epigastrica inferiornya. Ya, ini ada fasa epigastrica inferior. Ya, ini tengahnya, ya, ini tengahnya, jadi dia fotonya sedikit miring. Jadi ini tengahnya, ini garis tengahnya. Ini depan, ini belakang, tengahnya di sini, ini kiri dan ini kanan, ya. Lalu bisa kita lihat yang ditunjuk oleh panah berwarna merah yang kedua, ini adalah arteri testicularis, ya. Ya, arteri testicularis dan vena testicularis. Lalu yang ditunjuk oleh panah berwarna hijau ini adalah ductus deferensnya. Ya, dari mana kita tahu bahwa ini adalah arteri testicularis dan ini ada ductus deferens? Bisa kita lihat dari ujungnya. Ya, ini kita lihat ada suatu cincin di mana struktur pembuluh ini dua-duanya keluar. Ini adalah annulus. Ya. Nah, yang ditunjuk oleh panah berwarna biru ini ada annulus inguinal yang profunda, di mana nanti dari sana dia akan berjalan masuk maupun keluar arteri dan vena testicularis dan juga ductus deferens, ya. Jadi ini annulus inguinalis yang profundanya. Ya, ini sama pada wanita, ya, ini aponeurosis obliquus externusnya. Ini ligamentum inguinal yang berwarna merah. Lalu ini ada transversus abdominis yang berwarna biru, ya. Ya. Ini falx inguinalnya. Lalu ini adalah yang keluar dari ligamentum dari canalis inguinalis pada wanita adalah ligamentum teres uteri, ya. Ini yang berwarna ungu muda. Lalu ini adalah yang ditunjuk oleh panah berwarna kuning, ini adalah nervus ilioinguinalnya. Ya. Dan di sini kita lihat di sini ada seperti cincin pintu masuk. Ya, ini adalah annulus inguinalis yang superficial. Ya, ini yang tadi
Ini sebenarnya yang menunjukkan fasia. Ya, fasia. Ini dari yang paling bawah ya, ini fasia spermatica externa. Yang berwarna biru, yang berwarna coklat ini fasia cremasterika, dan yang berwarna kuning ini adalah fasia spermatica interna. Mengapa itu penting? Karena pada fasia spermatica externa itu merupakan lanjutan dari fasia transversalis ya. Jadi di abdomen ada fasia transversalis, itu nanti dia akan melanjutkan ke bawah ke bagian testis itu menjadi fasia spermatica maaf. Yang fasia transversalis itu menjadi fasia spermatica interna ya. Jadi fasia transversalis nanti di bawah dia akan melanjutkan ke bawah menjadi fasia spermatica interna. Jadi ini fasia spermatica interna yang ditunjuk oleh panah kuning itu merupakan kelanjutan dari fasia transversalis ya. Sedangkan fasia cremasterika itu merupakan kelanjutan dari fasia investiens intermedius dan profunda. Dan yang paling bawah yaitu fasia spermatica externa itu merupakan kelanjutan dari aponeurosis musculus obliquus externus dan fasia investiens yang superficial. Ya, sekian kuliah pendahuluan dari saya. Nanti akan kita lanjutkan di dalam praktikum. Oh maaf, ternyata ini masih menunjukkan arterinya ya. Ini arteri testicularis. Yang warna hijau itu ductus deferens. Dan yang warna biru itu adalah plexus panpiniformisnya. Ini merupakan struktur yang terdapat di dalam funiculus spermaticus ya. Ya, saya rasa cukup sekian. Nanti akan kita lanjutkan ke dalam praktikum. Ya, sekian dan terima kasih.